Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam semuanya. Hari ini akan kita mulai materi pertama perpajakan, yaitu tentang teori dan kasus dari dasar-dasar perpajakan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja. Nah, yang akan kita bahas adalah apa sih itu sebenarnya pajak gitu. Jadi sebelum masuk nanti kan banyak nih kalau cerita perpajakan pasti bicara tentang undang-undang pajak. Jadi di dalam undang-undang pajak itu ada pasal-pasal begitu kan. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam mempelajari tentang pajak, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari pajak itu sendiri. Oke. Nah, jadi ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro itu mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi pajak tadi dia berfungsi sebagai eh, pembayaran pengeluaran umum oleh negara gitu. Jadi masuklah penerimaan pajak itu ke kas negara, sifatnya itu bisa dipaksakan gitu. Jadi kenapa dia sifatnya bisa dipaksakan? Karena dia ada undang-undang yang mengaturnya. Itu dia. Kemudian definisi dari si Prof tadi disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi jika ada pengeluaran-pengeluaran, jadi kan pemerintah ini punya anggaran apa APBN, APBD gitu kan. Jadi dari pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin tadi, jika ada surplus atau lebih, maka itu akan digunakan untuk public investment atau public saving gitu. Di public saving atau public investment itu digunakan untuk penggunaan ya apa namanya kayak untuk pembangunan fasilitas umum seperti itu dia. Jadi dananya itu disimpan dulu, nanti akan dikeluarkan lagi jika memang dia diperlukan untuk ya, seperti tadi misalnya kegiatan-kegiatan atau fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Nah, kemudian ada lagi definisi pajak menurut Jaja Diningrat, yaitu suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Jadi memang dari Prof Sumitro tadi bilang udah kewajiban iuran gitu kan. Jadi dia sifatnya dipaksa atau bisa dipaksakan, tidak punya uh, apa namanya timbal balik langsung dari negara seperti itu. Itu dia pengertian dari pajak tadi. Nah, kemudian ada lagi definisi pajak menurut Feldman, itu adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum. Jadi, kalau undang-undang pajak ini namanya KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Di situ semuanya mengatur tentang proses perpajakan ini. Kalau anak D3 perpajakan itu masing-masing dari KUP tadi dibahas jadi mata kuliah gitu. Kalau kita garis-garis besarnya aja gitu. Seperti itu dia. Oke. Nah, kemudian eh, sama halnya sama yang dikatakan Sumitro tadi, dia tidak ada kontraprestasi secara langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi memang anggaran terbesar negara itu berasal dari pajak dan dari pajak itulah yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Nah, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak tadi kan ada beberapa para ahli menyatakan pajak adalah gitu kan. Jadi dari definisi tersebut maka dapat tarik kesimpulan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya. Jadi memang ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi tidak bisa juga pemerintah asal-asalan melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak seperti itu. Kemudian dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Jadi memang pada saat pembayaran pajak itu si masyarakat gitu kan atau rakyatnya itu tidak menerima secara langsung manfaatnya. Jadi bisa jadi manfaat itu diterima di 1 tahun kemudian, bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun kemudian gitu. Jadi dia tidak bisa langsung. Itu dia yang dimaksud di sini. Nah, kemudian dapat disimpulkan lagi itu pajak itu dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi dia ada terletak di pusat dan ada terletak di daerah. Jadi tidak dia terbagi gitu. Ada yang nanti beberapa macam masuknya ke pemerintah pusat, ada yang dia ke pemerintah daerah seperti itu. Nah, kemudian pajak itu diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Yaitu tadi misalnya ada surplus dari anggaran tadi itu membiayai public investment yang saya katakan tadi, misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas umum gitu dan hal-hal lain yang berkaitan atau berhubungan nantinya untuk masyarakat seperti itu dia. Nah, jadi selain pajak itu ada lagi pungutan lainnya yang bentuknya misalnya biaya materai. Jadi biaya materai itu yang itulah untuk buat surat pernyataan, perjanjian, itu namanya biaya materai. Kemudian ada biaya masuk dan biaya keluar, ada biaya cukai, ada retribusi, ada iuran, dan ada pungutan lainnya. Nah, ini dia masing-masing pengertiannya. Ada biaya materai itu adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Jadi dia ada dokumen yang harus menggunakan materai. Contohnya tadi surat pernyataan atau surat perjanjian. Nah, ada biaya masuk dan biaya keluar. Jadi biaya masuk itu pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Jadi berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Jadi dia terhadap barang-barang yang masuk itu dikenakan namanya biaya masuk. Nah, kalau dia biaya keluar itu adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Jadi misalnya ada barang yang akan dikirim atau diekspor itu dia dikenakan biaya keluar. Kemudian ada biaya cukai. Jadi biaya cukai ini adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contohnya ada tembakau, gula, bensin, minuman, dan lain-lain. Itu namanya biaya cukai. Nah, ada lagi retribusi. Retribusi itu adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contohnya, misalnya kita bayar parkir, terus bayar di pasar atau di jalan tol. Itu kan pada saat kita melaksanakan kegiatan, misalnya kita jalan tol nih gitu kan, masuk memang nggak bayar, keluar langsung bayar, tapi kan manfaatnya kita terima, sama dengan halnya parkir seperti itu dia. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan parkir belum bayar, tapi setelah itu setelah kita selesai parkir gitu kan, misalnya entah parkir di mana gitu kan, nah itu akan dikenakan retribusi, namanya parkir itu retribusi. Nah, iuran dan pungutan lainnya, jadi ada iuran-iuran lain yang sifatnya itu ada yang dia contohnya misalnya atas suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung oleh kelompok atau golongan pembayar, atau pungutan lain yang sifatnya sah atau legal. Jadi bukan yang kutip-kutipan seperti preman-preman, bukan. Ini memang dia yang sesuai ketentuan. Misalnya kayak kita mau kasih pungutan lain ini, contohnya kayak sumbangan. Kita mau kasih ke rumah yatim atau ke kaum duafa segala macam gitu. Jadi itu sah atau legal jika kita memang ada jelas gitu legalitasnya, seperti itu dia. Nah, jadi fungsi pajak ini ada sebagai budgeter, ada reguleran. Jadi kalau dia sebagai budgeter, dia itu sumber keuangan negara, sebagai sumber keuangan negara. Kalau dia reguleran, dia sebagai pengatur. Nah, ini dia fungsi budgeter, jadi dia sebagai sumber keuangan negara, yaitu pajak itu